Sudah masuk hari ke-14, seharusnya sudah hari ke-15 dan 16. Karena kurang konsisten, kita akan lanjutkan lagi. Bab kelima, kekuatan. Wangsi. Kekuatan berarti pergeseran akumulasi energi atau momentum. Prajurit yang terampil mampu mengarahkan momentum mencapai kemenangan mereka tanpa mengerahkan kekuatan. Master Sung mengatur sejumlah besar seolah-olah kecil tergantung pada pembagian ke dalam kelompok-kelompok. Melawan sejumlah besar seolah-olah melawan sejumlah kecil adalah soal formasi serta instruksi. Sao-sao, formasi dan instruksi mengacu pada penataan dan aba-aba yang digunakan untuk mengatur pasukan serta mengordinasikan gerakan. Master Sung membuat pasukan mampu menghadapi musuh tanpa dikalahkan tergantung pada penerapan metode yang teratur maupun yang tak teratur. Jialin ketika bertemu musuh secara langsung dengan menyiapkan serangan kejutan terkoordinasi di segala sisi, maka kau bisa menang dan tidak akan kalah. Ho Yang Si, tubuh militer senantiasa mengalami banyak sekali transformasi, di mana semua tercampur, tidak ada yang tidak teratur maupun tidak ada yang teratur. Tidak ada yang tidak teratur maupun tidak ada yang teratur. Jika milisi dimaksudkan untuk tujuan yang adil, maka itu teratur. Jika mereka beradaptasi dengan perubahan dalam menghadapi musuh, maka itu tidak teratur. Apa yang teratur bagimu menyebabkan musuh melihatnya sebagai tidak teratur. Apa yang tidak teratur bagimu menyebabkan musuh melihatnya sebagai teratur. Teratur juga termasuk tidak teratur, dan yang tidak teratur pun termasuk yang teratur. Umumnya dalam operasi militer selalu ada yang teratur maupun yang tidak teratur, langsung maupun mengejutkan kemenangan, tanpa menerapkan metode teratur maupun tidak teratur. Berarti kemenangan yang beruntung. Zhang Yu, berbagai orang mempunyai penjelasan yang berbeda atas yang teratur maupun tidak teratur. Keteraturan maupun ketidakteraturan sejatinya tidak tetap, melainkan bagai suatu siklus. Kaisar Taizong dari dinasti Tang, seorang pejuang dan administrator terkenal, berbicara tentang manipulasi persepsi lawan atas apa yang teratur maupun apa yang tidak teratur. Menggabungkan keduanya jadi satu. Berubah tidak dapat dipahami lawan, kemudian menyerbu secara tak dinyana-nyana. Master Sung, supaya serangan angkatan bersenjata menghasilkan dampak bagai sebutir batu dilemparkan ke arah telur, itu tergantung pada kekosongan dan kepenuhan. Sao-sao, serang kekosongan menyeluruh dengan kepenuhan menyeluruh. Zhang Yu pada bab selanjutnya membahas kalau pejuang yang cakap membuat pihak lain datang kepada mereka, tidak menuju kepada orang lain. Inilah prinsip kekosongan dan kepenuhan pihak lain serta diri sendiri. Ketika engkau membujuk musuh untuk menghampirimu, maka kekuatan mereka selalu kosong. Selama kau butuh pihak yang mendekat, maka kekuatanmu senantiasa penuh. Menyerang kekosongan dengan kepenuhan tak ubahnya seperti melempar batu ke arah telur-telur
pasti akan pecah. Master Sung, dalam pertempuran konfrontasi dilakukan secara langsung, kemenangan diperoleh dengan kejutan. Sao, konfrontasi langsung artinya menghadapi lawan secara langsung. Serangan kejutan berarti menyerang secara tak terduga dari pinggir. Master Sung, maka mereka yang ahli dalam segala yang tidak teratur, tak terbatas seumpama langit dan bumi, tidak habis-habisnya seumpama sungai-sungai besar, tatkala mereka tiba di akhir, mereka memulai dengan awal lagi, bagai matahari dan rembulan. Mereka binasa lantas terlahir kembali, seperti 4 musim. Li Kuan, langit dan bumi berarti gerakan dan keheningan. Sungai mewakili aliran tanpa henti, perubahan pergerakan kejutan yang tidak teratur, tak ubahnya seperti perubahan siklus cuaca yang tak henti-henti. Zhang Yu, matahari dan bulan mengedar melalui langit. Mereka terbenam dan terbit kembali. 4 musim saling menggantikan, berkembang dan kemudian memudar lagi. Inilah metafora untuk pertukaran gerakan kejutan yang tidak teratur serta konfrontasi langsung yang teratur, tercampur dari satu kepaduan, berakhir dan bermula tanpa batas. Master Sung, hanya ada 5 notasi dalam titi nada, namun variasinya amatlah banyak sampai-sampai mustahil bisa didengar semua. Hanya ada 5 warna dasar, tetapi variasinya sangat banyak sehingga tidak dapat dilihat semuanya. Hanya ada 5 pangka rasa, tetapi variasinya sangat banyak sehingga tidak bisa tercicipi semua. Hanya ada 2 jenis serangan dalam pertempuran: serangan mendadak yang tidak teratur, serangan langsung yang teratur, tetapi variasi dari yang tidak teratur maupun yang teratur tidak ada habisnya. Yang tidak teratur dan yang teratur bertimbulan satu dengan yang lain, bagaikan lingkaran tanpa awal. Siapa yang sanggup menandaskan yang demikian? Mei Yao Chen, keseluruhan gerakan adaptasi tiada kena batas. Wang Xi, musuh mustahil menaklukkanmu. Master Sung, ketika kecepatan aliran air mencapai titik di mana ia mampu menggeser batu-batu besar, inilah kekuatan momentum. Ketika kecepatan elang lesap menyerang sampai mampu menghabisi, inilah yang namanya presisi. Begitu pula dengan prajurit yang terampil. Kekuatan mereka cepat, presisi mereka rapat. Kekuatan mereka seperti menarik ketapel, ketepatan mereka seperti melepaskan picunya. Dumu, kekuatan mereka cepat dalam arti kekuatan momentum dalam pertempuran membabat habis tatkala dilepaskan. Itulah sebabnya disamakan dengan ketapel yang direntang. Master Sung, kekacauan muncul dari keteraturan, kepengecutan muncul dari keberanian, kelemahan muncul dari kekuatan. Li Kuan, apabila kau tidak cakap menerapkan ketertiban pemerintahan dan gagal memberikan kenyamanan bagi yang diperintah sampai menimbulkan kebencian, maka kekacauan pasti akan muncul. Jialin, kalau kau menyalahgunakan perintah, kekacauan akan timbul. Kalau engkau menyalahgunakan keberanian dan kekuatan, rasa takut dan kelemahan akan muncul. Dumu, artinya jika kau hendak berpura-pura tak teratur untuk mengelabui musuh, pertama-tama kau mesti memiliki keteraturan yang lengkap, karena hanya dengan begitulah kau dapat memicu kekuatan buatan. Kalau kau ingin berpura-pura jadi pengecut agar dapat memata-matai musuh, maka kau harus sangat berani terlebih dulu, sebab hanya dengan begitulah kau mampu bertindak seperti penakut. Kalau ingin berpura-pura lemah untuk mengangkat tinggi keangkuhan musuh, kau harus sangat kuat terlebih dahulu, karena hanya dengan begitu kau dapat berpura-pura lemah. Master Sung,
Ketertiban dan kekacauan tergantung pada organisasi. Keberanian dan kepengecutan adalah persoalan momentum. Kekuatan dan kelemahan berarti soal formasi. Wangsi, keteraturan dan kekacauan tergantung pada perubahan dan organisasi. Organisasi berarti pengaturan metodik. Keberanian dan kepengecutan adalah perubahan dalam momentum atau kekuatan. Kekuatan dan kelemahan adalah perubahan dalam formasi. Likuan, ketika pasukan memiliki kekuatan momentum, yang paling penakut bisa jadi pemberani. Ketika kehilangan kekuatan momentum, yang paling berani sekalipun bisa jadi penakut. Tidak ada yang tetap dalam hukum peperangan. Mereka berkembang berdasar momentum. Chen Hao, yang berani bertindak cepat, sedangkan yang penakut melangkah dengan kaki terseret-seret. Ketika musuh melihatmu tidak bergerak maju, mereka akan menganggapmu penakut dan akan meremehkanmu. Lalu manfaatkanlah kelemahan mereka yang demikian untuk menggunakan kekuatan momentum menyerang mereka. Master Sung, maka mereka yang mahir memengaruhi musuh, membuat formasi yang pasti diikuti musuh, menyodorkan apa yang pasti diambil musuh. Mereka menggerakkan musuh dengan iming-iming keuntungan, menunggu untuk menyergap mereka. Sao-sao, formasi yang pasti akan diikuti musuh adalah formasi yang memberikan kesan mudah dikalahkan. Musuh digerakkan oleh kecohan akan berhasil menang. Dumu, bukan berarti mengesankan seolah-olah mudah dikalahkan dan lemah. Tatkala engkau lebih kuat dari musuhmu, maka tampillah seakan tak berdaya untuk menggoda musuh menghampirimu. Saat kau lebih lemah dari musuh, maka tampillah seakan-akan kuat untuk mendorong musuh menjauh. Dengan demikian, segenap gerakan musuh akan mengikuti arahmu. Ketika kau memancing musuh dengan iming-iming keuntungan, begitu musuh terhanyut ikut, tunggulah mereka dengan sergapan pasukan yang telah dipersiapkan secara baik. Wangsi, apa kau membuat lawan mengikutimu, ataukah membuat mereka terpancing bergerak? Pastikanlah di awal dalam pihakmu ada pasukan yang siap untuk menyerbu mereka. Master Sung, pejuang yang mumpuni mencari keefektifan dalam pertempuran dari kekuatan momentum, bukan dari per individu. Oleh karena itu, mereka dapat memilih orang yang tepat dan membiarkan kekuatan momentum bekerja. Likuan, ketika kau memiliki kekuatan momentum dalam perang, bahkan yang penakut bisa jadi pemberani. Jadi tidak mungkin memilah mereka berdasarkan kemampuan, lalu menyerahi mereka tanggung jawab yang sesuai. Yang berani bisa melawan, yang waspada bisa menjaga, yang cerdik bisa berkomunikasi. Tidak ada yang tidak berguna. Mei Yao Chen, amat mudah membuat orang bertindak melalui kekuatan momentum, sedangkan sulit untuk menuntut kekuatan pada orang per individu. Yang cakap harus memilih orang secara tepat dan juga memberikan kekuatan momentum bekerja. Zhang Yu, aturan penyerangan tanggung jawab artinya menggunakan keserakahan, menggunakan kebodohan, menggunakan kecerdasan, menggunakan keberanian, mencermati kekuatan alami masing-masing orang, tidak menyalahkan yang satu atas apa yang tidak mampu mereka lakukan, tetapi memutuskan tanggung jawab yang sesuai bagi mereka berdasarkan kapasitas masing-masing. Master Sung, membuat orang bertarung dengan membiarkan kekuatan momentum bekerja tak ubahnya seperti menggelindingkan blok-blok kayu dan bebatuan. Gelondongan kayu-kayu dan batu-batu tetap berada di posisi aman, tetapi menggelindingkan pada bidang miring yang persegi tetap diam.
yang bulat berguling. Makanya ketika orang-orang dengan terampil dituntun ke dalam pertempuran, momentum seperti batu-batu bulat yang menggelinding menuruni gunung tinggi, inilah kekuatan mereka. Gulingkan batu menuruni gunung setinggi 10.000 kaki. Maka dengan begitu tidak bisa dihentikan ketika gundukannya bukan batunya. Ajak orang memasuki peperangan dengan penuh keberanian agar dapat menang setiap saat, serta yang kuat maupun yang lemah bersatu karena momentum, bukan karena per individu. Kekosongan dan kepenuhan. Orang-orang militer menghindari yang penuh dan menyerang yang kosong, maka mereka harus mengenali kekosongan dan kepenuhan dalam diri orang lain dan diri mereka sendiri terlebih dahulu. Master Sung, mereka yang pertama sampai di medan perang dan menanti musuh akan merasa tenang. Mereka yang terlahir tiba di medan perang dan menuju pertempuran akan merasa sudah aus, jialin. Mereka yang lebih dulu memosisikan diri di tempat yang menguntungkan dan menunggu musuh, maka sudah siap sehingga pasukan santai. Kalau musuh berada di dalam posisi yang menguntungkan, kau tak boleh menghampiri mereka. Namun tariklah pasukanmu ke pangkalan lain, sehingga menampakkan seolah kau tak hendak menghadapi pasukan musuh. Lawan kemudian akan berpikir kalau dirimu tidak punya strategi, lantas bakal bergerak maju menyerangmu. Maka kemudian kau bisa membalikan keadaan, membuat musuh letih tanpa meletihkan dirimu. Master Sung, maka pejuang yang mumpuni dapat memancing pihak lain datang kepada mereka, bukannya mendatangi pihak lain. Membuat musuh datang kepadamu berarti engkau harus menghemat kekuatan sambil menunggu mereka, tidak merangsek pergi ke arah musuh karena akan meletihkan diri sendiri. Zhang Yu, apabila kau memancing musuh datang untuk bertempur, maka kekuatan mereka akan selalu kosong. Apabila kau tidak terhanyut memasuki arena pertempuran, maka kekuatanmu akan selalu penuh. Inilah seni mengosongkan pihak lain untuk mengisi diri sendiri. Master Sung, apa yang menyebabkan lawan datang sendirinya adalah prospek akan keuntungan. Apa yang membuat lawan enggan datang adalah terhidupnya ancaman. Hoyansi, pancing mereka dengan sesuatu untuk diperoleh, maka musuh akan letih tatkala kau merasa nyaman. Zhang Yu, satu-satunya cara membuat musuh datang kepadamu adalah dengan memikat mereka lewat iming-iming. Satu-satunya cara memastikan bahwa musuh tidak akan datang kepadamu adalah dengan menyalahi apa yang mereka inginkan. Kita akan lanjut lagi ke video selanjutnya.